Halo semuanya, spin-off Ultraman Regulus episode ketiga sudah tayang nih. Di episode 3 ini akhirnya kisah Tuban dan Foros terungkap. Mulai dari bagaimana mereka bisa bertengkar dan pada akhirnya Tuban diusir. Ada satu adegan yang menarik juga nih buat admin di episode kali ini. Apa saja itu? Ayo kita ke pembahasannya. Episode diawali dengan Regulus yang sedang mengobrol dengan petarung yang menolongnya, yaitu Tuban. Regulus sudah menceritakan semuanya. Sosok itu mengatakan bahwa dirinya tidak menyukai aturan. Regulus akhirnya tahu kalau Tuban adalah sosok yang diusir oleh Foros. Regulus ingin berlatih dengan Tuban. Tuban bersedia dan meminta Regulus untuk datang setiap malam ketika semuanya sudah tidur. Regulus sangat senang. Di sisi lain, Volkan yang sedang kesal di pesawatnya sedang menyiksa seorang penghuni L77 yang masih hidup. Volkan ingin membuat D60 bernasib seperti L77. Ternyata sosok yang dihajar oleh Volkan adalah penghuni L77 terakhir yang mereka tangkap hidup-hidup. Adegan beralih pada Regulus yang berlatih seperti biasa. Tapi kali ini dia juga berlatih dengan Tuban tanpa sepengetahuan Foros. Jadi kali ini Regulus berlatih dengan dua guru. Hari-hari Regulus diisi dengan berlatih. Di tempat Tuban, Regulus berlatih bertarung dengan Guebaser. Tapi dia masih harus lebih kuat lagi. Dengan gaya bertarung Tuban, Regulus berlatih melawan Guebaser lagi dan kali ini dia menang. Besoknya, Regulus kembali berlatih dengan Foros. Regulus yang semakin kuat bisa mengungguli Albeo. Tapi Foros sadar kalau ada yang berbeda dengan gaya bertarung Regulus. Regulus menyerang titik vital Albeo dan langsung dihentikan oleh Foros. Regulus dilarang menyerang titik vital saat latihan. Malamnya, saat Regulus dalam perjalanan menuju Tuban, ternyata Foros mengikutinya. Saat berlatih dengan Tuban, tiba-tiba Foros datang. Foros sudah menduga hal ini. Foros marah, namun Tuban malah mengatakan bahwa metode latihan Foros itu kuno. Foros dan Tuban siap bertarung, sedangkan Regulus hanya bisa diam melihatnya. Di sini terungkap kalau ternyata Foros dan Tuban tidak pernah saling mengalahkan karena selalu seri. Keduanya pun bertarung dengan Cosmobistalnya masing-masing. Pertarungan keduanya berlangsung sengit. Tiba-tiba sang Master Alude datang. Dia sudah lebih baik. Master tidak marah, namun malah menikmati pertarungan Tuban dan Foros. Master menganggap kalau Foros dan Tuban sama-sama tidak ingin kehilangan Regulus karena potensinya. Pertarungan Foros dan Tuban sempat berhenti sebentar dan berlanjut lagi dengan cara yang kocak. Dari perkataan sang Master, Regulus akhirnya tahu kalau ternyata Foros dan Tuban adalah saudara. Besoknya, Regulus dan Dias berlatih menahan kuda-kuda. Dia sadar kalau Foros menjadi lebih tegas dari biasanya. Foros menyuruh mereka berdua bertahan sampai senja. Foros pun pergi. Pika datang memastikan Foros pergi. Setelah keadaan aman, Regulus dan Dias menghentikan latihannya. Pika bercerita kalau Foros dan Tuban adalah pejuang Cosmobis terbaik. Tapi karena Tuban malas dan suka berkelahi, Foros tidak menyukainya. Ditambah lagi, Cosmobis, Foros, dan Tuban itu saling berlawanan. Regulus pun baru tahu kalau Cosmobis juga punya kepribadian. Tiba-tiba, Dias malah menanyakan Cosmobis mana yang paling kuat. Pika menjawab kalau yang terkuat adalah milik Master Alude. Di sebuah goa, Regulus mulai bermeditasi. Dia mengingat segala kejadian di masa lalunya, nasihat dari Tuban dan Foros, serta ketika Master Alude mengajaknya belajar Cosmogenjuken. Regulus pun seolah mulai berkomunikasi dengan Cosmobis, Foros, dan Tuban. Episode ketiga ini selesai. Oke, jadi itu tadi adalah alur cerita spin-off Ultraman Regulus episode ketiga. Sekarang admin akan coba bahas poin yang lain. Tuban dan Foros ternyata adalah saudara, padahal tadinya admin kira Tuban adalah murid terbaik Foros. Tuban dan Foros sendiri adalah dua petarung terbaik yang tidak pernah saling mengalahkan. Master Alude bahkan seolah terbiasa dengan tingkah mereka. Bahkan Master tidak marah dan merindukan pertarungan mereka berdua. Pika juga mengatakan kalau ternyata Cosmobis, Foros, dan Tuban juga berlawanan. Lalu ada Dias. Admin gak bosan nih bahas ini orang. Dia sempat menanyakan Cosmobis mana yang paling kuat dan Pika menjawab kalau milik Master Alude lah yang terkuat. Jadi seolah-olah Dias ini memang mengincar Cosmobis yang paling kuat. Biasanya yang kayak gini nih yang bakal jadi pengkhianat. Kalau kalian udah tahu spoiler, mungkin kalian tahu ya jati diri Dias itu siapa. Ternyata benar, Dias adalah banteng emas yang selama ini kita curigai. Dan sejak saat itulah dia mengaku sebagai Grandmaster Cosmogenjuken. Tapi apa setelah mempunyai Cosmogenjuken paling kuat berarti dia jadi Grandmaster? Kalau Master Alude dia udah Master dan pastinya kuat. Tapi apa dia follow cocok disebut sebagai Grandmaster? Kalau menurut kalian bagaimana? Lalu ada alien magma si Volkan.
Kita sempat diperlihatkan Vulcan yang menyiksa seorang penghuni L77 hidup-hidup. Dari armornya mungkin kita udah bisa tebak siapa dia. Dia adalah Astra, adik Ultraman Leo yang akhirnya diselamatkan oleh King. Lava sempat mengatakan bahwa nilai jual Astra akan menurun, seolah-olah alien magma melakukan perdagangan manusia L77. Tapi gak ditunjukin nih Astra early style-nya. Jadi kita nggak tahu di situ Astra udah dimutilasi atau belum. Oke, jadi itu pembahasan spin-off Ultraman Regulus episode 3. Episode 3 ini sekaligus menutup volume pertama dan akan dilanjutkan volume kedua di episode berikutnya. Oke, mungkin segini dulu pembahasan di video kali ini. Kalau kalian punya teori atau pendapat lain, silahkan share di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.